Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memilih kita menjadi salah satu di antara hamba-hambanya yang mampu bersujud kepada Allah dan mendalami ilmu syar'i atau ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah kita, ilmu kita diterima dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tinggal beberapa hari ke depan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang bekal-bekal menyambut datangnya tamu agung, tamu yang selama ini kita nantikan kehadirannya, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dibuka pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Serta bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan bulan yang di dalamnya dosa-dosa hamba dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga penuh dengan pembebasan dari api neraka. Dan itu semua sudah kita sampaikan. Maka di pertemuan yang terakhir ini, sebelum kita betul-betul dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba, maka supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengetahui hikmah-hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa yang sebagaimana sudah pernah kita singgung, kita juga harus mengilmui tentang pembatal-pembatal puasa
dan juga supaya puasa kita lebih sempurna lagi, kita juga harus mengetahui, mengilmui tentang sunnah-sunnah puasa. Insya Allah di waktu yang terbatas ini kita akan sampaikan secara ringkas agar supaya nanti kita berpuasa betul-betul lebih bersemangat. Jamaah yang berbahagia, di antara keutamaan puasa Ramadan, yang pertama, kalau kemarin kita menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, kalau sekarang kita akan sampaikan keutamaan puasa Ramadan itu sendiri. Keutamaan puasa Ramadan yang pertama, puasa Ramadan maksud kami termasuk rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, ya, karena puasa Ramadan bagian dari salah satu rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Maka siapapun yang mendapati waktu itu, ya, mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah puasa kecuali yang memiliki uzur syar'i. Adapun yang kedua, keutamaan puasa Ramadan dapat menghapus dosa yang telah berlalu. Dan ini sudah hafal nih hadisnya, mulai TK sudah disampaikan kepada kita. Tidak perlu kita jelaskan lagi. Yang jelas, ya, untuk mendapatkan penghapusan dosa ketika kita berpuasa Ramadan nanti, maka di sini harus didasari dengan keimanan dan ihtisab. Keimanan, kita mengimani perintah puasa ini, kita mengimani janji-janji yang Allah janjikan kepada yang berpuasa, dan kita mengimani pahala-pahala yang telah Allah sebutkan. Yang ketiga, puasa Ramadan itu menjadi salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana pendapat jenengan kalau saya sholat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun darinya, apakah aku masuk surga?" Qala, "Na'am," betul. Masya Allah, ya, menjalankan yang wajib-wajib saja sudah dijamin masuk surga, apalagi jenengan pateng menambah dengan yang sunnah. Maka jenengan lebih layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satu hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan berikutnya, doa-doa di bulan Ramadan akan terkabulkan. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 186. Setelah Allah menyebutkan tentang perintah berpuasa, Allah selingi dengan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasannya aku dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Bahkan Allah setiap harinya akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang Allah kehendaki. Inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah likulli abdin. Allah akan mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan, dihapus namanya dari neraka. Dan itu berlaku setiap hari. Kemudian yang berikutnya, pahala puasa Ramadan itu berlipat ganda tanpa batas. Nah, kemudian
tentang hukum puasa Ramadan adalah wajib. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriah, saat perang Badar. Berarti Nabi mendapati Ramadan 9 kali. Nabi mendapati Ramadan 9 kali. Masya Allah. Berarti jenengan lebih beruntung tentang hal ini. Nabi hanya bertemu Ramadan 9 kali, jenengan sudah berkali-kali. Cuma permasalahannya, apakah kita termasuk yang beruntung atau tidak? Nah, tergantung kita. Sebab ketika Ramadan tiba, banyak model orang-orang dalam menyikapinya. Ada yang seneng, ada yang ya susah, ya. Ada yang poso paling koyo ngono wae, gak ngreken ya. Malah gak ngerti lah kok bengi traweh misalnya. Ya, malah kaget eling, ayo nang masjid nyapo traweh. Loh, mosok wis traweh? Orang ngreken blas pokoknya. Ada juga yang menyambut dengan sambutan yang ya menentang syariat, seperti kemarin berita yang lagi viral ya. Perahu membawa son ya dalam acara apa itu? Apa namanya ini? Menyambut Ramadan itu. Ya. Macam-macam ya, ada yang mandi di sendang-sendang dengan keyakinan ini dan itu. Ngeruat ya, ruatan dan sebagainya, macam-macam. Ada satu yang ya, akan mendapatkan taufik dari Allah, yang menyambut Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambut Ramadan dengan menyiapkan diri dengan menghatamkan Quran sejak bulan Rajab, ya, dilatih menghatamkan Quran, membaca Quran, bahkan memperbanyak puasa sunnah dan juga berdoa kepada Allah. Inilah yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ya, hendaknya mulai sekarang Anda siapkan checklist ya. Checklist apa? Bukan checklist bukber ya, checklist makanan, tapi checklist target kita yang harus kita targetkan di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, tadi saya di kelas ya, memotivasi ya, para siswa. Anak-anak ada amal-amal poin yang harus jenengan prioritaskan. Mereka menyebutkan, saya tanya, apa Ramadan nanti yang harus kalian prioritaskan? Sebagian mengatakan, Ustaz saya apa? Mancing katanya. Masya Allah. Mancing, iya. Yang satu, kalau kamu ngabuburit. Masya Allah. Kalau kamu, kesempatan Ustaz, orang tua nggak akan marah karena puasa. Nyapain? Tidur. Masya Allah. Nah itulah anak-anak sekarang. Ada yang nghabiskan waktu main game dan sebagainya. Itu sudah checklist mereka. Masya Allah, saya tanya, nggak ada yang checklist untuk khatam Quran. Mereka ketawa. Nah jadi yang pertama minimal yang harus jangan prioritaskan nanti adalah pertama puasa tentunya. Yang kedua sholat, ya upayakan di masjid jamaah ya, bagi kaum bapak terutama emas-emas ini. Yang ketiga menghatamkan Quran, membaca Quran. Yang keempat perbanyak sedekah. Yang kelima doa. Itu amalan prioritas yang jenengan prioritaskan di bulan Ramadan. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wassalamualaikum. Kita akan awali dulu dengan amal-amal yang ya hendaknya dijauhi ketika kita berpuasa. Karena tentang puasa sudah sering dibahas ya. Apa saja yang harus kita tinggalkan ketika kita sedang puasa? Jamaah yang berbahagia. Hakikat orang berpuasa, mereka adalah mempuasakan seluruh anggota badannya dari berbuat dosa. Berarti nanti ketika Ramadan telah tiba dan jenengan ditakdirkan berjumpa dengannya, ya, hendaknya jenengan betul-betul mempuasakan anggota tubuh jenengan, menahan lisan dari berdusta, menfitnah, menggibah, ya, menuduh dan sebagainya, menahan perut dari makan dan minum, ya, kemudian menahan kemaluan dari perbuatan keji, ya, itu yang harus dengan perhatikan nanti, sebab ini bisa merusak pahala puasa, ya, sehingga
puasa yang disyariatkan itu adalah puasa bukan sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, bukan. Tapi puasa yang betul-betul disyariatkan itu adalah puasa yang mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, menjauhi perkataan yang buruk, yang kasar, yang tidak sopan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita puasa, jangan disamakan dengan ketika tidak puasa. Saya ulangi, jangan samakan hari puasa kita dengan hari-hari selain kita sedang tidak puasa. Jangan. Ya. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui keburukan dalam rangka menjaga diri jangan melakukan keburukan. Ulama mengatakan araftu syarra la lisyarr lakin litawaqih. Wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa fihi. Araftu syarra la lisyarr, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Lakin ditawakih, tetapi untuk menjaga diri jangan jatuh kepada keburukan. Ya. Wa man la ya'rifu syarr minan nas yaqafi. Kalau kita enggak mengenal keburukan dari kebaikan, kita akan jatuh kepada keburukan. Nah, maka yang pertama di antara keburukan yang harus dengan hindari adalah berkata dusta. Yang pertama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1903, Kanjeng Nabi dawuh, "Malam yada' qaulaz zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dirinya dalam meninggalkan makan dan minumnya, alias nggak dapat pahala puasa. Eman-eman. Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Ya, maka seandainya besok ditakdirkan kita ketemu Ramadan tahun ini, monggo kita bertekad Ramadan ini menjadi momen untuk lebih baik lagi. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita harus betul-betul ini butuh apa? Butuh latihan. Karena kebaikan harus dibiasakan. Kalau enggak dibiasakan berat, abot. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, selama Ramadan nanti dan semoga ini berpengaruh sampai di luar Ramadan, jauhi perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Termasuk di dalamnya, mohon maaf nyuwun sewu, ya, menonton tontonan yang porno dan sejenisnya. Itu hindari. Makanya kemarin kita ingatkan, di antara yang harus kita latih mulai sekarang itu bagaimana kita mengurangi ya aktivitas dengan handphone kita, kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Ya, untuk bisnis atau untuk ya silaturahmi atau untuk belajar, untuk ngaji misalnya. Selain itu upayakan kita mengurangi, kita terbiasakan mulai sekarang, karena ini fitnahnya luar biasa, fitnahnya dahsyat itu. Ya, jadi kaum muslimin yang berbahagia, ya, anggota badan kita itu kulluha amanat, kata Imam Muhammad bin Fadl rahimahullah. Anggota badan kalian semuanya adalah amanah, semuanya amanah. Ya. Setiap satu dari masing-masing anggota badan kita diperintahkan dengan suatu perintah. Ya, dan amanahnya mata dengan menundukkan pandangan dari melihat yang haram. Amanahnya pendengaran ya dengan menjauhi mendengarkan yang haram. Ya, mendengarkan ucapan yang sia-sia, mendengarkan ya perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Dan gunakan ya, untuk melihat yang baik. Gunakan mendengar yang baik seperti mendengarkan ya murotal, mendengarkan kajian ya. Maka nanti Ramadan, mohon maaf yang muda-muda terutama, daripada menghabiskan waktu untuk ngabuburit, mendingan datang ke masjid-masjid yang di situ mengadakan ya kajian menjelang berbuka.
Kalau tidak, Anda datang ke masjid, buka Quran, ngaji sekuati. Nah, dan insya Allah masjid-masjid mengadakan bukber. Nah, dan saya sering berpesan kepada para takmir ya, ketika nanti diberi amanah oleh kaum muslimin untuk menyelenggarakan buka bersama, tolong jangan kecewakan orang sedang berpuasa. Ya, artinya berilah mereka santapan bukber yang layak. Ya. Jangan sampai nanti pas pembatal puasa pertamanya digigit, kurmane ono nonore misalnya, kurmane jangan orang enak belas misalnya, jangan ya. Jadi kalau bisa belikan kurma yang enak ya, supaya mereka seneng ya, ketika membatalkan puasa itu. Nah, itu dan ini tergantung dengan biaya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau bisa berilah ya mereka makan yang terenak ya, sehingga mereka seneng ya, dan Anda pun akan bahagia dan mendapatkan pahala. Kemudian kaum muslimin di antara amanah lisan menjauhi ghibah, menjauhi dusta, dan membiasakan berzikir, memuji Allah. Maka bulan Ramadan bisa dikatakan bulan zikir. Ya, zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Ya, karena jiwa kita nggak mungkin ya perfect terus, kadang-kadang mengalami pasang surut, kadang pateng, kadang kendu ya. Maka saat kita lagi kurang semangat baca Quran, kita pindah memperbanyak baca istighfar, membaca ya kalimat-kalimat thayyibah yang lain seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, perbanyak itu. Nah, kalau tidak Anda memang butuh tidur ya tidur. Tapi secukupnya. Jangan jadi alasan Ramadan turu gitu, jangan. Rugi makin jangan rugi. Dengan alasan tidurnya orang puasa itu ibadah. Loh, itu hadisnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak valid itu hadisnya. Ya. Dan terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 9 kali mendapati puasa Ramadan, Abu Bakar mendapati 12 kali puasa Ramadan. Tidak ada ceritanya sahabat bermalas-malasan. Bahkan kalau kita baca sejarah, ketika puasa Ramadan terjadi banyak peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi mereka malah semangat, bukan Ramadan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, begitu. Itu amanahnya lisan. Amanahnya mulut kita hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal. Amanahnya tangan kita tidak menjulurkannya untuk melakukan keharaman dan tidak menahannya dari berbuat kebaikan. Amanahnya hati kita menjaga waktu untuk kebaikan hingga mati, hanya sibuk dan nyaman dengan kebenaran. Itu kata Imam Fadl. Masya Allah. Jadi monggo nanti ada hisabnya masing-masing. Ada hisabnya masing-masing. Semua akan berbicara bersaksi di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, hindari selama Ramadan berteriak-teriak. Hindari selama Ramadan pertengkaran. Ojo tukaran. Ya. Dalam hadis riwayat ya, Ibnu Khuzaimah dan Hakim yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syiyam minal akli wa syurbi." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innama syiyam minal laghwi wa rafath. Tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Ya, dari rafas, perkataan porno dan sejenisnya. Fa in sabaka ahadun, jika ada orang yang mencacimu, au jahila alaika, atau berbuat jahiliyah kepadamu, berbuat bodoh, faltaqul, katakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Masya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kita menghormati bulan Ramadan. Bukannya kita pengecut, bukan. Tapi kita enggak mau melayani orang yang ngajak gelut kepada kita karena kita menghormati puasa. Kita menghormati bulan suci Ramadan. Nah, itu menunjukkan apa? Kita mengatakan ini shaim, aku sedang puasa, menunjukkan kita itu bukan pengecut, tapi kita ingin menegaskan kita sedang ibadah. Itu kaum muslim yang berbahagia. Maka orang yang melakukan tindakan-tindakan tadi itu ya, berkata yang
jorok, yang kotor ya. Ramadan penggane misah, misu dan sebagainya. Ya bengok, ganggu tanggane turu, jam luru awan, merconan misalnya. Nah, dor. Ya, ini termasuk orang yang puasanya itu sia-sia. Yang keempat, jauhi ghibah. Ya, membicarakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Yang kalau dia mendengarnya dia nggak suka. Termasuk selama Ramadan, bahkan di luar Ramadan, ya jangan sampai menggibah pemimpin dan sebagainya. Apalagi menggibah ustadznya, ini juga nggak bagus. Nah, mereka sudah berjuang ya menyampaikan ilmu loh sih dirasani dan sebagainya, nggak perlu. Itu kaum muslimin berbahagia, jaga puasa kita. Kemudian selama Ramadan dan juga di luar Ramadan jauhi namimah, mengadu domba, jangan. Ya, jangan sampai kita melakukan itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, berikutnya kaum muslimin yang akan kita sampaikan berikutnya adalah tentang adab-adab ya atau sunnah-sunnah yang harus kita lakukan selama kita di bulan Ramadan. Yang pertama, ya, di antara perkara yang harus kita lakukan selama Ramadan dan perlu kita ketahui tentang rukun puasa dulu. Karena banyak orang yang lupa kalau nggak diingatkan. Rukun puasa ada 2 jamaah. Yang pertama itu adalah niat. Ya, yang kedua adalah imsak. Ya, imsak, ngeker, menahan diri dari melakukan pembatal-pembatal puasa. Cuma 2 rukunnya. Ya, cuma 2. Ya, kalau kita nggak melakukan 2 rukun ini nggak sah puasa kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Nasai serta Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ahmad, malam yujmi'is syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Enggak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya, seperti Kanjeng Nabi memasuki waktu pagi, belum melakukan pembatal puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, lalu menemui istrinya. Ya, di waktu duha ada makanan, tidak ada. Maka kata Rasul, ya wes langun aku tak poso. Masya Allah, itulah Kanjeng Nabi, suami yang ideal ya. Dan ini luar biasa. Dan ternyata Nabi kuat ya, walaupun nggak sahur. Ya. Beda dengan orang sekarang, nggak sahur setelah alasan. Maaf Pak, nggak berangkat kerjanya apa nggak sahur ya. Lemes awake, ya. Masya Allah. Kan kurang semangat, kurang azam, kurang tekad, kurang niat itu ya. Kakean alasan gitu ya. Nabi sendiri sahurnya apa? Kurma dan air putih, tapi kuat puasanya. Kenapa? Karena Nabi itu tidak memiliki beban dosa. Nah, makanya kemarin kita sampaikan panjang lebar tentang taubat sebelum Ramadan. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu kata Allah, ya dosa itu ibaratnya adalah beban. Makanya orang yang memasuki Ramadan masih memikul beban dosa, sulit untuk menjalankan berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Coba Anda lihat, orang yang sholat berjamaah taraweh, ya, tanpa membawa beban di punggungnya, di pundaknya, dengan orang yang sholat taraweh sambil memikul beras sak kintal, kira-kira lebih betah mana berdirinya? Lebih betah yang nggak membawa beban. Ya. Makanya banyak orang ketika Ramadan, mohon maaf ya, sholat taraweh diumumkan oleh takmir. Bapak-bapak insya Allah untuk sholat tarawih kita tahun ini satu malam atau satu tarawih itu 1 juz targetnya. Langsung guys. Waduh 1 juz ya. Langsung sepi begitu kan. Gak ada yang kuat. Jangankan itu, imamnya baca agak panjang dikit sudah gemereneng nemburi. Waduh, moco al-a'la, al-ghasyiyah ya. Itu. Banyak orang merasakan itu. Kenapa kok berat? Karena apa? Mohon maaf, karena masih ada beban-beban dosa di pundaknya. Ya, sholat 11 rakaat aja 1 jam, sebelah sekian rakaat 7 menit selesai. Wes pindah wes salat kono besok. Nah, seperti murid-murid kami di SMA itu kan. Kalau saya tanya Ramadan tarawih nang ndi kon? Masjid kono lho. Nyapa gak masjid sebelahmu?
Cuma sedikit kok, 11 rakaat. Anu Ustaz di sana cepet gitu kan. Masjidku suwi. Nah, jadi anak-anak sekarang itu yang dicari masjid yang paling cepet ya. Jadi safari taraweh mencari yang paling cepet. Hari ngobrol, kono ndiri, kono pirang, pirang 1 menit. Wis iso amel awakmu wis. Sepenting cepet ya. Masya Allah. Jangan kaum muslimin. Kenapa baca Quran baru ya 15 menit sudah pingin nutup katanya. Mohon maaf karena masih ada beban dosa. Kenapa mau sedekah Ramadan kok abot? Masih ada beban dosa. Maka supaya nanti masuk Ramadan itu ringan ibadahnya, monggo kita sambut Ramadan dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Dan jangan lupa ya, mulai dari setelah maghrib Anda ancang-ancang ya nanti berniat ya, Anda niat ya. Dan niat gak perlu dilafalkan ya, seperti itu. Jadi batasnya sebelum fajar sotik itu batas niat. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah. Niatnya apakah setiap hari lebih afdol ya, lebih utama. Walaupun ada juga yang membolehkan niat sekali di awal. Jadi ya Allah masuk Ramadan pertama niat ya Allah aku niat poso saulan penuh misalnya. Ada yang mengatakan boleh ya, seperti itu. Tapi yang lebih mendekati kebenaran adalah niat setiap hari. Ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian kaum muslimin yang kedua rukun puasa adalah al-imsak, ngeker, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar shadiq, fajar subuh sampai tenggelam matahari. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang perlu kita perhatikan agar puasa kita lebih sempurna yaitu adab-adab atau sunnah-sunnah ketika berpuasa. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu pembatal puasa. Kalau tadi pembatal pahala ya, sekarang pembatal puasa. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana Ustadz? Lali dimaafkan. Sebagaimana orang yang ya makan karena lupa dimaafkan. Tapi masa sih lali kabeh lanang wedok kan? Nah, kayak sulit kayaknya. Nah, tapi namanya menungso gak mesti kan? Nah, bisa jadi. Ini supaya diperhatikan sebab ini agak berat sanksinya, Nah, kemudian ya, yang kedua makan dan minum dengan sengaja. Ini batal, Pak. Wajib mengqadha ya. Kemudian ada juga yang mengatakan enggak usah mengqadha. Kenapa? Karena sengaja itu membatalkan sehingga dosa, kata ada begitu juga ada. Tapi jumhur mengatakan ya wajib mengqadha. Nah, kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Kemudian yang keempat haid dan nifas. Yang kelima mengeluarkan air mani dengan sengaja ya, itu nggak sah puasanya, batal ya. Yang keenam ya niat berbuka. Nah, ini juga membatalkan puasa. Nah, sebab apa? Innamal a'malu bin niat ya. Kemudian yang ketujuh murtad ya, murtad dari Islam. Ini batal puasanya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah, selain haid dan nifas ya, semua pembatal itu syaratnya satu, orang yang melakukan tahu hukumnya. Jadi kalau orang itu tahu makan minum membatalkan puasa sih dilakoni maka batal. Tapi kalau nggak tahu, misalnya baru masuk Islam, misalnya nggak tahu, maka ini dimaafkan. Yang pertama. Yang kedua, dia melakukan dalam keadaan ingat ya, makan minum sengaja, ingat ya, bukan lupa. Kalau lupa dimaafkan. Ada orang pulang dari kerja buka kulkas ngombe glegek-glegek mari ngono, oh ini Indomie, masak Indomie, entek sak piring, eling loh, aku poso. Nah, itu enggak batal, lanjutkan puasa, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Bagaimana dengan memasuki waktu pagi dalam keadaan junub, belum mandi besar misalnya, malamnya hubungan suami istri, kurun sempat atus, makan sahur, terus adzan subuh, belum mandi, bagaimana? Enggak apa-apa, boleh. Sebagaimana Nabi pernah melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, berciuman dengan istri, apakah membatalkan puasa? Tidak ya, asalkan tidak keluar air mani kan begitu.
Dan ini banyak rinciannya, ini secara ringkas saja. Kemudian mandi, berenang ya, ngentut njero banyu itu enggak batalkan puasa. Karena tadi ada anak-anak tanya itu kan, Ustaz, ngersik kuping batal enggak puasanya? Oh tidak gitu. Dia batal. Lu kok batal? Jadi kiaiku batal. Enggak, saya jelaskan. Yang batal itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam ya rongga mulut tempat keluar masuknya makanan dengan sengaja. Termasuk yang serupa dengan itu kayak infus ya. Infus dalam bentuk pengganti makanan. Nah, itu baru batal. Tapi kalau ya ngurek-ngurek kuping, ngetokno kotoran atau ada semut masuk itu enggak batal ya, itu enggak batal. Kenapa? Sikat gigi selama Ramadan jangan berlebihan. Nah, boleh tapi jangan berlebihan. Nah, supaya tidak sampai kebablasan. Itu enggak batal, boleh seperti itu. Dasarnya mana? Wa balik fil istinsyak ila antakuna soiman. Silakan berkumur-kumur ya, dan memasukkan air ke hidung, tapi jangan berlebihan ketika sedang puasa. Jadi boleh ya. Nah, walaupun ada sisa air ya di mulut kita, nggak ada masalah, boleh. Mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan boleh ya. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyadzuqal khal aw syai'a ma lam yadkhul halqah wa huwa shaim. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa. Enggak masalah, rawahu Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Ya. Tapi mencicipi enggak mungkin satu irus, enggak mungkin lah. Satu irus enggak nyicipi itu ya. Nah, seperti itu. Ingat syaratnya apa? Untuk keperluan mendesak. Kalau enggak mendesak enggak usah. Bukan untuk senang-senang. Kalau untuk senang-senang kata ulama makruh. Nyoba tapi bolak-balik sana. Kayak dulinan enggak boleh, makruh itu. Kalau untuk iseng malah enggak boleh. Malah enggak boleh kalau iseng. Tapi untuk hajat keperluan itu boleh. Itu tolong diperhatikan. Lalu berbekam selama tidak melemahkan diri boleh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1939, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam padahal beliau sedang puasa, enggak apa-apa. Ya, jadi boleh ya. Nah, kemudian bersiwak ya, bercela ya, tetes mata, donor darah tidak membatalkan puasa. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menelan ludah yang masih dalam ya mulut tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah kita dikeluarkan lalu diambil itu baru batal. Tapi kalau masih dalam mulut tidak membatalkan puasa. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, menguap tiba-tiba ada lalat masuk kena elek, bagaimana? Tidak batal karena enggak sengaja. Lalu ada puasa yang pertama apa? Makan sahur, jangan ditinggalkan ini ya. Ini sunnah yang dikuatkan ya, sebab Nabi tidak pernah ya meninggalkan hal ini. Hikmahnya apa? Banyak sekali ya. Yang pertama akan membantu kita lebih kuat untuk aktivitas di keesokan harinya, tidak loyo, tidak malas. Yang kedua ya mencontoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya menyelisihi kebiasaan ahli kitab. Jadi Yahudi Nasrani juga puasa, cuma mereka tidak sahur, mengakhirkan berbuka. Jadi mereka berbuka ketika bintang-bintang bertebaran. Terus mari ngono gak sahur, itu orang Yahudi Nasrani. Kemudian hikmah berikutnya, ketika sahur itu kan sepertiga malam terakhir, itu waktu diijabahinya doa-doa. Kemudian menjadikan kita giat sholat subuh berjamaah. Syaratnya jangan tidur lagi ya. Jadi mari sahur, sudah persiapkan bersih-bersih, langsung ke masjid berjamaah. Rame Pak. Lihat ketika Ramadan, rame masjid ya. Nah, ini salah satu hikmah makan sahur, masya Allah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi sahur itu enggak wajib ya, sunnah. Yang wajib itu puasanya. Makanya ada orang, loh mas, sampean kok puasa beduk gak sahur dia? Enggak ada itu. Nah, tetap harus sampai full posone, gak ada puasa beduk itu. Nah, masa gara-gara gak sahur puasa beduk kan kebangetan gitu kan, seperti itu.
Nah, kemudian yang berikutnya tadi sudah kita jelaskan, ada puasa tidak melakukan perbuatan sia-sia ya. Itu dihindari. Tidak melakukan sia-sia. Terus perbanyak sedekah. Lihat, Nabi itu orang paling dermawan dan Nabi lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Masya Allah, itu Kanjeng Nabi. Ajwadun nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Masya Allah, Ramadan tambah dermawan. Ini menunjukkan apa? Ibadah amal soleh di Ramadan dilipat gandakan. Buktinya mana? Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, seperti pahala haji bersamaku. Nah, kemudian ada berikutnya membaca Quran. Ya, ini yang paling afdol sebab Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka aneh di bulan Quran tapi kita enggak mau Quran itu kan aneh. Maka target bismillah tahun ini harus hatam sekian kali hatam misalnya. Kemudian menyegerakan berbuka, jangan menunda-nunda berbuka. Nabi dawuh, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Maka orang yang menyegerakan berbuka berarti telah mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan perintah Nabi, menyelisih ahli kitab. Ya, sebab mendapatkan cintanya Allah dan lebih mudah bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, puasanya dengan apa? Pertama kali kita batalkan kalau bisa dengan rutop, ya, dengan kurma basah. Kalau enggak ada bisa dengan tamer, kurma kering. Kalau enggak ada bisa dengan air. Dan ini dikaji oleh para dokter, ya, mengandung banyak hikmah. Ya. Ternyata kurma itu masya Allah zat gulanya itu sangat banyak yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berpuasa. Ya, masya Allah. Jadi sekali lagi, ya, ada hikmah di sini. Walaupun kita nggak suka kurma, karena ini sunnah Nabi ya, bismillah lah kita paksalah makan kurma kan begitu. Makanya tadi saya sampaikan, biar jamaah itu seneng, belikan kurma yang enak gitu loh. Jadi ketika puasa gigitan pertama tuh, mantap gitu loh, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jangan tinggalkan berdoa, terutama ketika berbuka puasa. Ini doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Ya. Kemudian upayakan ditarget setiap hari ngasih buka orang puasa minimal 1 orang target. Nabi dawuh man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Orang yang memberi berbuka orang puasa mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Ya, maka kaum muslimin, Anda bisa ngundang tetangga-tetangga ke rumah Anda, terutama yang miskin-miskin, atau mungkin bisa diamanahkan ke masjid-masjid, atau mungkin buat kotaan, ya, Anda kirim-kirim ke orang-orang berpuasa, bisa seperti itu. Kemudian jangan lupa sholat tarawih, ya, dan upayakan salam bersama imam. Pahalanya man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah itu, adapun ada pada berikutnya insya Allah sampaikan oleh Ustadz yang akan mengisi di masjid ini selama Ramadan. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, sekali lagi mohon maaf jika selama ini kami ada kesalahan, entah yang kami sengaja atau tidak. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diterima ibadahnya dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.